الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الرحيم الرحمن أمر بالترحم وجعله من دلائل الإيمان أحمده سبحانه على نعمه المتوالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المزداة وهذه الإنسانية إلى الطريق القويم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin wal hadirat jamaah salat dengan rahmatullah. Pertama-tama marilah kita katakan bersyukur dengan senantiasa terus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang olehnya. Kedua kalinya salawat wa salam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kala yaumul kiamat. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahmatullah. Pada hari ini yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita menyelesaikan sholat Id, kita disunahkan untuk berkurban, yakni menyembelih binatang seperti kambing atau sapi, yang kemudian akhirnya kita makan, kita hadiahkan dan kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kesunahan berkurban ini berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji keimanannya oleh Allah untuk melepaskan sesuatu yang paling dicintai di dunia ini, yakni dengan menyembelih putranya. Pada malam tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu melalui mimpinya bahwa Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih putranya yang paling dia cintai dan sayang. Nabi Ibrahim merenung panjang. Haruskah ia mengikuti perintah Tuhannya untuk melepaskan hal yang paling dia sayangi, hal yang paling dia cintai? Apakah mimpi ini benar-benar dari Allah atau bukan? Nabi Ibrahim sangat sedih dalam perenungan yang sangat panjang itu. Oleh karenanya pada tanggal 8 Dzulhijjah yang kita semua disunahkan untuk berpuasa disebut dengan hari Tarwiyah, yang berarti hari merenung, yakni hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perenungan panjang atas mimpinya. Kegalauan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan jawabannya pada malam hari berikutnya, yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah, bahwa ia benar-benar diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya yang bernama Ismail. Oleh karenanya tanggal 9 Dzulhijjah yang kita semua umat Islam disunahkan berpuasa disebut dengan hari Arafah, yang berarti pengetahuan, yakni hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan jawaban atau pengetahuan atas perintah Allah yang ia lakukan sebelumnya. Dengan dasar ketaatan kepada Allah yang sangat tulus, dengan melatar belakang rasa cinta kepada Tuhan yang mengalahkan segala-galanya, Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar mantap dan bertekad akan menjalankan perintahnya, yaitu menyembelih Ismail,
orang yang paling dia sayangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu. Seorang ayah yang sudah lama sekali menanti memiliki keturunan, namun ketika dikandungnya putra melalui pernikahannya dengan Siti Hajar, putra yang beliau impikan itu harus disembelih dengan tangannya sendiri. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki putra ketika usianya sudah sangat sepuh, sekitar di usia 86 tahun. Dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100-101 diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah diberi keturunan yang soleh, lalu Allah mengabulkannya dengan memberi anak yang sabar. Rabbi habli minas shalihin wa basyarnahu bi ghulamin halim. Kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya ketika meminta izin untuk menjalankan perintah Allah tersebut, yakni menyembelih putranya. Sudah pasti perasaan keduanya hancur karena harus melepas putra kesayangannya. Perasaan keduanya gundah dan berkepung karena orang yang paling dia sayangi akan mati di tangannya. Akan tetapi rupanya cinta Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Demi mengikuti perintah Allah, keduanya rela melepaskan orang yang paling dia cintai. Begitu juga kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan suami istri itu ketika meminta izin kepada putranya yang akan dikorbankan, yakni Ismail alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ismail sendiri justru menguatkan tekad ayah dan ibundanya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Falamma balagha ma'asiyya sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati alma tu'mar satadiduni insyaallah minas shalihin. Yang artinya ketika anak itu memasuki usia dewasa, sudah berkembang, sudah bisa bepergian dan berjalan, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail anak Ibrahim menjawab, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintah oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapat itu sebagian dari orang-orang yang sabar. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, anak yang akan dikorbankannya itu sampai ke tempat yang diperintahkan, yakni di Mina. Tiba-tiba Allah memberikan wahyu untuk menggantinya dengan seekor kambing. Atas dasar cinta kepada Allah yang melebihi segala-galanya, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah. Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah yang artinya kekasih Allah. Dan dari keluarga ini lahirlah keturunan para nabi seperti Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa Nabi Ibrahim yang sangat mendebarkan hati ini bukan semata-mata arsip sejarah yang berkenaan jika dibutuhkan. Akan tetapi kisah ini memiliki makna ibrah atau pelajaran yang perlu diambil dan diperhatikan kepada seluruh umat manusia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah simbol pengorbanan di dalam beragama. Di antara pelajaran itu, pertama, beriman atau beragama pada dasarnya melawan hawa nafsu atau kesenangan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Setiap manusia cenderung mengikuti keinginan nafsunya, yakni ingin melakukan hal yang enak, menikmati segala kesenangan tanpa batas, merasakan segala keindahan dan yang lainnya. Tanpa memperhatikan hal tersebut menyakiti, merugikan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain atau tidak. Disinilah agama hadir memberikan seperangkat aturan
yakni mengatur perbuatan ini haram dan perbuatan itu halal. Tindakan ini boleh dan tindakan itu tidak boleh. Hal ini baik dan hal itu buruk dan seterusnya. Dengan demikian masing-masing dari orang yang beragama seharusnya mematuhi ajaran agama, bukan mengikuti kesenangan atau kehendak nafsunya. Dalam kisah Nabi Ibrahim, kenikmatan tertinggi disebutkan dengan memiliki putra. Akan tetapi Nabi Ibrahim berhasil mengalahkan hawa nafsu kecintaan kepada putranya dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran atau ibroh yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di atas itu, penegasan bahwa hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dalam hal ini hak hidup. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya bertujuan untuk menguji keimanannya atau dibilang inna hadza lawal balagul mubin. Sehingga ketika beliau tulus hendak menunaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti objek sembelihannya dengan binatang. Penggantian objek kurban dari manusia ke binatang mengandung makna bahwa manusia memiliki hak untuk hidup yang seseorang pun atas nama apa saja tidak boleh menghilangkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ajaran menjunjung tinggi kemanusiaan dalam agama Ibrahim pada masa itu benar-benar sangat langka, mengingat ada banyak kepercayaan suku yang melakukan persembahan kepada Tuhannya atau kurban dengan menggunakan darah manusia. Sementara ajaran agama Ibrahim alaihissalam yang kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW sedari awal dengan tegas mengharamkan meneteskan darah manusia. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada semua orang yang hadir pada waktu itu bahwa jiwa, harta dan harga diri manusia memiliki kemuliaan yang tidak boleh dihilangkan oleh siapapun. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ayyuhan nas, isma'u qawli, fa inni la adri la'amli la ta'alluqa ba'da 'ami hadha bi hadzal mawqif abada. Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum 'alaikum haram. Kahurmati yaumikum hadha wa kahurmati syahrikum hadha. Wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala fala tarjikum ba'di dhalalan yadribu ba'dukum bi ba'din." Yang artinya, wahai sekalian manusia, dengarkanlah perkataanku. Sesungguhnya aku tidak tahu barangkali setelah tahun ini aku tak bisa lagi berjumpa dengan kalian selama-lamanya. Wahai umat manusia, sesungguhnya darah kalian, harta dan harga diri kalian itu mulia, sebagaimana mulia hari ini dan bulan ini. Kalian kelak akan bertemu Tuhan dan Dia akan bertanya kepada kalian tentang perbuatan yang kalian lakukan. Maka ingatlah, setelah aku wafat janganlah kalian kembali ke dalam kesesatan, di mana sebagian di antara kalian memukul atau membunuh sebagian yang lain. Ayyuhan nas, inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Kullukum bi Adam wa Adamu min turabin. Inna akramakum indallahi atqakum. Laisa al-arabiyyin ala adamiyyin wa la al-adamiyyin ala arabiyyin wa la al-ahmar ala abyadh wa la al-abyadh ala ahmar. Fadlu illa bittaqwa. Yang artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu dan leluhur kalian satu. Kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Sesungguhnya paling mulianya kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang Arab tidak lebih utama daripada non-Arab atau Ajam. Non-Arab tidak lebih utama daripada orang Arab. Orang kulit merah tidak lebih utama daripada yang kulit putih. Orang kulit putih tidak lebih utama dari yang berkulit merah, kecuali disebabkan tingkat ketakwaannya kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di atas mengajarkan kepada kita bahwa beragama adalah pengorbanan melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Beragama adalah berusaha menjadikan diri kita sebagai manusia seutuhnya, yakni manusia yang tidak diperbudak oleh nafsu atau manusia lainnya, melainkan manusia yang menghamba dengan seutuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan apa yang dijelaskan kami ini bisa memperkuat kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan